Kiai Haji R. Asnawi lahir pada tahun 1281 H atau bertepatan pada tahun 1861 M, di Kampung Damaran, Kota Kudus. Beliau merupakan putra pertama dari H. Abdullah Husnin, seorang pedagang konveksi tergolong besar di Kudus pada waktu itu, dengan R. Sarbinah. Beliau termasuk keturunan dari Sunan Kudus, Said Jafar Sodik, keturunan yang ke-14 dan keturunan ke-V dari Kiai Haji Mutamakin, seorang wali yang keramat di Desa Kajen Margoyoso, Kabupaten Pati yang hidup pada zaman Sultan Agung Mataram. Kiai Haji R. Asnawi itulah nama yang dipergunakan sesudah beliau menunaikan ibadah haji yang ketiga kalinya. Adapun nama sebelum menunaikan ibadah haji ialah Raden Ahmad Syamsi. Kemudian sesudah beliau menunaikan ibadah haji yang pertama berganti nama dengan nama Raden Haji Ilyas, dan nama inilah yang terkenal di negeri Mekah, Saudi Arabia di samping Narna yang terakhir, yaitu Kiai Haji R. Asnawi. Kiai Haji R. Asnawi melepas masa lajangnya dengan menikah muda si putri Kiai Haji Abdullah Fakih Langgar dalam Kudus. Buah dari pernikahannya, beliau dikaruniai 2 anak. Putra beliau diantaranya, Kiai Haji M. Zaini mempunyai 5 orang anak, dan Masari mempunyai 2 orang anak. Pada waktu bermukim di Mekah, beliau menikah dengan Nyai Hajah Hamdanah, janda almarhum Syekh Nawawi Banten. Buah dari pernikahannya, beliau dikaruniai 3 orang anak, diantaranya, H.M. Zuri mempunyai 5 orang anak, H. Azizah istri Kiai Haji Saleh Tayu, mempunyai 5 orang anak, dan Alawiyah, mempunyai 6 orang anak. Sewaktu kembali ke Kudus pada tahun 1916 M, beliau dinikahkan dengan adik Hatib Khair di Kudus bernama Subandiyah, tetapi tidak dianugerahi anak hingga wafat. Kiai Haji R. Asnawi wafat pada hari Sabtu Kliwon tanggal 25 Jumadil Akhir 1378 H, bertepatan tanggal 26 Desember tahun 1959 M, tepatnya jam 3, dalam usia 98 tahun. Sejak kecilnya beliau diasuh oleh orang tuanya sendiri, terutama dalam mengaji Al-Quran. Setelah berumur 15 tahun, beliau diajak oleh orang tuanya ke Tulungagung, Jawa Timur untuk mengaji dan dipelajari pula berdagang. Pagi hari berdagang, sore dan malam hari mengaji di Pondok Pesantren Mangunsari, Tulungagung. Sesudah diasuh dan dididik oleh orang tuanya, kemudian beliau mengaji di Pondok Pesantren Tulungagung, berguru dengan Kiai Haji Irsyad Naib Mayong Jepara sebelum pergi haji. Dan setelah pergi haji, selama di Mekah beliau berguru dengan Kiai Haji Saleh Darat Semarang, Kiai Haji Mahfuz Termas dan Said Umar Sata. Pada waktu beliau bermukim pernah bertukar pikiran dengan salah seorang ulama besar, Mufti Mekah bernama Syekh Ahmad Khatib Minangkabau tentang beberapa masalah keagamaan. Pembahasan ini dilakukan secara tertulis dari awal masalah hingga terakhir, meskipun tidak memperoleh kesepakatan pendapat antara keduanya. Karena tidak puas, beliau bermaksud ingin memperoleh fatwa dari seorang mufti di Mesir, maka catatan-catatan beliau dan Syekh Ahmad Khatib tersebut dikirim ke alamat Said Husain Bek, seorang mufti di Mesir. Melihat tulisan-tulisan dan jawaban-jawaban beliau terhadap tulisan-tulisan Syekh Ahmad Khatib itu, tertariklah hati Said Husain Bek untuk berkenalan dengan beliau. Karena belum kenal, maka mufti Mesir itu minta bantuan Syekh Hamid Manan untuk diperkenalkan dengan Kiai Haji R. Asnawi Kudus. Sesudah salat Jumat datanglah Said Husain Bek ke rumah Syekh Hamid Manan dan beliau pun yang melayani mengeluarkan minuman. Selang bercakap-cakap bertanyalah tamu itu, "Fi Asnawi? Di mana Asnawi?" "Asnawi, haza huwa, inilah dia," sambil menunjuk beliau yang sedang duduk di pojok sambil mendengarkan percakapan tamu dengan tuan rumah. Setelah ditunjukkan, mufti itu segera berdiri dan mendekat beliau, seraya membuka kopiah dan diciumlah kepala beliau sambil berkenalan. Pesantren Raudatut Tholibin yang diasuh oleh beliau, kata Mufti Said Husain Bek kepada Syekh Hamid Manan, "Sungguh salah sangka saya setelah berkenalan dengan Asnawi. Saya mengira tidaklah demikian keadaan jasmaniyahnya." Pada tahun 1917 beliau kembali ke tanah airnya dan sanak-sanak familinya yang ada di Kudus, serta mengadakan hubungan dengan kawan-kawan beliau antara lain Bapak Semaun, H. Agus Salim Hos Cokro Aminoto dan lain-lain dari tokoh-tokoh SI. Jadi sebenarnya beliau adalah seorang pedagang, tetapi beliau sangat tertarik menjadi orang yang alim dan faham tentang ilmu agama. Hal ini diketahui oleh orang tuanya dalam pergaulannya dengan teman-temannya yang selalu suka ke langgar, pondok pesantren, dan masjid di Tulungagung. Tidur pun lebih suka di pondok pesantren dengan kawan-kawan daripada di rumah orang tuanya sendiri di Tulungagung. Melihat yang demikian itu, maka orang tuanya memerintahkan agar beliau mondok saja untuk mengaji dan memperdalam ilmu agama Islam. Guru-guru beliau Kiai Haji Irsyad Naib Mayong Jepara sebelum pergi haji, Kiai Haji Saleh Darat Semarang, Kiai Haji
Mahfuz Termas Said Umar Satta. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau sebagai seorang yang memiliki jiwa perjuangan. Setelah keluar dari penjara, beliau terus terjun di tengah-tengah masyarakat untuk menunaikan tugas kewajiban sebagai seorang pemimpin masyarakat. Di antaranya beliau giat melakukan siar dakwah, mengajar ilmu agama Islam, dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Di antara beberapa ilmu agama Islam yang diutamakan oleh beliau adalah mengajarkan ilmu tauhid dan ilmu fikih. Pada tahun 1927 mendirikan pondok pesantren Raudatut Tholibin yang diasuh oleh beliau sendiri di atas tanah wakaf dari Kiai Haji Abdullah Faqih dan mendapat dukungan dari para dermawan dan umat Islam di Kudus. Kegiatan beliau dalam melakukan dakwah dan mengajar ilmu agama itu tidak terbatas daerah Kabupaten Kudus saja, akan tetapi meluas ke daerah-daerah lain antara lain sampai ke Tegal, Pekalongan, Semarang, Gresik. Demikian halnya dalam mengadakan pengajian, tidak hanya meliputi daerah Kabupaten Demak, Jepara dan Kudus akan tetapi sampai di daerah pelosok. Di pondok pesantrennya sendiri setiap tanggal 14 bulan Hijriyah selalu diadakan majelis nasihat, yang dinamakan 14-an, dan ribuan muslimin dan muslimat mendatangi majelis ini. Namun sayangnya terhenti karena di-stop oleh pemerintah Jepang. Setiap tanggal 29 Rabiul Awal beliau menyelenggarakan peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW bersamaan mengadakan majelis khataman Al-Quran baik bin nadar maupun bil gaib. Selain itu untuk melayani kebutuhan para santri yang ada di pondok pesantrennya, secara khusus beliau mempunyai pengajian yang antara lain, khataman tafsir Jalalain saat bulan Ramadhan di pondok pesantren Bendan Kudus. Khataman kitab Bidayatul Hidayah dan Hikam saat Ramadhan di Tajuk Makam Sunari Kudus. Membaca kitab Hadits Bukhari yang dilakukan setiap Jumat Fajar dan sesudah jamaah subuh bertempat di Masjid Agung Menara Kudus. Setelah beliau wafat, kitab ini belum khatam, maka dari itu diteruskan oleh Al-Hafidz KHM Arwani sampai khatam. Anak-anak beliau Kiai Haji M. Zaini Masari, HM Zuhri Hj. Aziza Alawiyah murid-murid beliau yang menjadi ulama di antaranya, 1. Kiai Haji Mamun Ahmad Kudus 2. Kiai Haji Asrori Ahmad 3. Kiai Haji Abdul Halim Lewi Munding. Pada zaman penjajahan Belanda beliau sering dikenakan hukuman denda karena pidatonya yang mempertahankan kesucian Islam serta menanamkan jiwa kenasionalan terhadap umat Islam, baik di Kudus maupun di Jepara. Pada zaman penjajahan Jepang pernah dituduh menyimpan senjata api sehingga rumah dan pondok beliau dikepung oleh tentara Dai Nippon, yang akhirnya beliau dibawa ke markas Kempetai di Pati. Semalam berada dalam tahanan di markas, paginya dipanggil oleh komandan Dai Nippon dengan keadaan badan terbuka dari pakaian kecuali sarung. Anehnya tidak ditanya tentang soal senjata tetapi ditanyakan berapa jumlah istri dan anak serta cucunya. Sesudahnya beliau disuruh pulang ke Kudus. Pada zaman awal revolusi kemerdekaan terutama pada masa menjelang agresi KI beliau mengadakan gerakan ruhani dengan membaca sholawat nariyah dan doa surat Al-Fil. Tidak sedikit para pemuda-pemuda kita yang tergabung dalam laskar-laskar bersenjata datang untuk minta bekal ruhaniyah kepada beliau sebelum berangkat ke medan pertahanan di Genu, Alas Tuwok, dan lain-lain. Pada tahun 1924 beliau ditemui oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang untuk bermusyawarah tentang benteng pertahanan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya beliau menyetujui gagasan Kiai Haji Wahab Hasbullah dan selanjutnya bersama-sama dengan para ulama yang hadir di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H, tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama, sehingga akhir hayatnya ditaati dan didukung Nahdlatul Ulama. Karir beliau pengasuh pesantren Raudatut Tholibin pada masa hidupnya, beliau sangat gemar melakukan silaturahmi, baik di tempat yang dekat maupun yang jauh, baik terhadap yang lebih tua maupun terhadap yang lebih muda. Amar ma'ruf nahi munkar, terhadap siapapun terutama terhadap hal yang nyata-nyata melanggar syara, beliau tidak segan-segan memberikan peringatan dan teguran. Ringan tangan bila diundang sekalipun jauh asalkan undangan yang tidak melanggar syara. Setiap tahunnya dan tiada uzur, beliau pasti hadir dalam upacara Maulud Nabi yang diselenggarakan oleh Said Ali Al-Habsyi Jakarta. Selalu memberi nasihat, baik kepada siapa saja terutama kepada anak dan cucunya. Kalau nasihat, pidato suaranya lantang, keras dan tegas sesuai dengan ajaran syariat Islam, sekalipun pahit didengar tetapi manis dirasa.